Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana kita tetap fokus terhadap hidup kita. Jadi jangan sampai kita gagal fokus atau salah fokus. Yang pertama adalah fokus ke dalam diri. Karena solusi atau jalan keluar itu adanya di dalam diri kita nih teman-teman. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya adalah ketika kita dihadapkan pada kondisi eksternal, maka jangan lupa kita jangan menyalahkan kondisi eksternal tersebut, tapi kita akan fokus ke dalam kondisi internal. Apa aja tuh yang mesti kita fokus? Yang mesti kita fokus adalah kita melihat sisi baik, hikmah dari setiap kejadian. Kemudian juga kita tidak membenci kejadian tersebut, karena setiap kejadian apapun itu, setiap takdir yang datang ke dalam hidup kita akan membentuk diri kita menjadi lebih kuat, menemukan karakter sejati kita, kemudian juga membentuk kita menjadi pribadi yang lebih tangguh. Jadi jangan membenci kondisi eksternal, karena itu adalah sesuatu yang memang Allah hadirkan untuk kita. Nah, stay fokus pada kondisi internal. Tadi ya, melihat sisi positif dari setiap kondisi, melihat hikmahnya, mencari hikmahnya. Kemudian juga kita akan fokus pada solusi atau jalan keluar, bukan menyalahkan kondisi eksternal. Kemudian kita akan fokus untuk mengubah pemikiran kita, fokus terhadap mengubah perasaan kita, mengubah ucapan, tindakan, dan perilaku kita, karena ini akan berpengaruh pada result. Jadi fokus untuk mencari solusi, karena memang jalan keluar itu adanya di dalam diri kita nih teman-teman ya. Jangan menyalahkan kondisi eksternal, kita akan fokus pada kondisi internal, karena kondisi internal ini adalah yang di dalam kendali kita. Teman-teman ingat ya, jadi cerita Gatot Kaca nih teman-teman. Jadi Gatot Kaca itu masuk ke dalam kawah candra di muka, kemudian menjadi Gatot Kaca, menjadi orang yang kuat secara fisik dan mental. Jadi artinya apa? Kawah candra di muka ini adalah tantangan, ujian, cobaan gitu ya dalam hidup. Nah, artinya apa? Jangan membenci ujian tersebut teman-teman. Jangan membenci takdir, karena itu akan membuat diri kita menemukan karakter sejati kita, menjadi orang yang sabar, tangguh ya, kemudian mengevaluasi diri, menemukan sisi terbaik dari diri kita gitu ya. Harus masuk dulu ke kawah candra di muka nih teman-teman, dan bahkan kita akan menciptakan kawah candra di muka kita sendiri. Seperti apa? Misalnya kita mencari tantangan keluar dari comfort zone itu ya, karena kita mau menjadi pribadi yang terus bertumbuh. Jangan menyalahkan kondisi eksternal, kita akan fokus pada kondisi internal, karena di situ adalah jalan keluarnya. Fokus nomor 2 nih teman-teman, kita akan fokus untuk mengubah diri. Ini kita kuatin lagi ya, kita akan fokus untuk mengubah diri kita teman-teman. Jadi ingat bahwa kita tidak bisa mengubah orang lain, karena itu di luar kendali. Bukan berarti kita tidak berupaya ya, tapi kita akan berupaya pada memberikan contoh yang terbaik, teladan yang terbaik nih teman-teman. Sambungkan rasa dengan orang-orang di sekitar kita. Dengan menyambungkan rasa, kemudian memberikan teladan yang terbaik, insya Allah mereka akan berubah dengan sendirinya. Nah, jadi sebagai peran apapun kita akan memberikan contoh yang terbaik nih teman-teman, teladan yang terbaik, mengubah diri kita menjadi orang yang terbaik. Jangan sibuk mengubah orang lain, karena memang itu di luar kendali itu teman-teman. Yang di dalam kendali adalah ikhtiar kita. Tadi ya, kita mengubah pikiran, perasaan, perilaku, ketangguhan kita, keteladanan kita. Nah, kemudian energi positif kita ya. Gimana cara mengubah energi positif? Tadi balik lagi, kita berpikir yang baik, berpikir positif, berperasaan positif, mengucapkan hal-hal positif, kemudian tindakan positif, dan itu akan menyebar.
energi positif akan menyebar nih teman-teman. Dan tetap jangan lupa untuk kita berikhtiar terbaik dalam ibadah kita. Yakin bahwa makhluk Allah itu adalah makhluk yang dinamis. Jadi apakah pasangan hidup kita, anak-anak kita itu adalah makhluk yang dinamis. Kemudian kita akan berfokus pada ikhtiar kita dengan berdoa pada Allah, memaksimalkan ibadah kita, karena Allah yang akan membolak-balikan hati. Jadi tadi ya, kita fokus memperbaiki diri kita, fokus pada ibadah-ibadah terbaik kita, doa terbaik kita, karena itu yang akan mengubah orang-orang di sekitar kita. Jangan kebanyakan nasihat, kita akan banyak di teladan ya teman-teman. Sambungkan rasa dulu, sambungkan rasa, karena kalau rasanya nggak nyambung, nggak akan masuk nasihatnya. Jadi mendingan sambungin rasa dulu, ubah diri kita menjadi baik dan menyebarkan energi positif. Orang-orang akan berubah dengan sendirinya. Qadarullah ya, atas izin Allah. Kemudian juga kayak gini nih teman-teman, ada beberapa nasihat yang sangat baik ya apabila kita pahami. Yang pertama, siapa saja yang berupaya memperbaiki urusan antara dirinya dengan Allah, maka Allah akan jadikan rapi segala urusannya dengan manusia. Artinya, kalau kita fokus untuk memperbaiki, mengindahkan, membaguskan urusan kita sama Allah, Allah yang akan jadikan rapi urusan kita sama manusia, sama orang-orang yang di sekitar kita ya. Kemudian siapa saja yang beramal untuk urusan akhiratnya, niscaya Allah cukupkan urusan dunianya. Jadi ketika kita menata niat kita dan tahu prioritas kita, bahwa kita akan memprioritaskan amal-amal akhirat kita, ternyata Allah juga akan membereskan urusan dunia kita ya. Kemudian siapa saja yang memperbaiki batinnya, maka Allah akan baguskan amal zohirnya. Jadi apabila kita memperbaiki apa yang di dalam, Allah juga akan memperbaiki apa yang di luar gitu teman-teman. Nah, jadi ciri orang yang matang secara spiritual adalah sibuk mengevaluasi diri, membangun dirinya, mengubah dirinya, dan energi positifnya akan keluar ya. Kemudian fokus yang ketiga nih teman-teman, kita akan membedakan apa yang di dalam kendali dan apa yang di luar kendali. Apa yang di dalam kendali adalah apa yang bisa kita ubah. Apa yang bisa kita ubah, maka ubahlah dengan ikhtiar yang terbaik. Apa yang tidak bisa diubah adalah terima dengan lapang dada. Dan kita bijaksana dalam membedakan keduanya. Jadi kita perkuat lagi teman-teman, fokus dengan apa yang ada di dalam kendali, dan kita ridho, terima dengan lapang dada apa yang di luar kendali kita, dan bijaksana untuk membedakan di antara keduanya. Karena kalau kebalik-kebalik nih teman-teman, itu bakalan jadi beban batin nih. Jadi gimana nih contohnya? Jadi gini, contohnya adalah misalnya adalah kita berikhtiar untuk gaya hidup sehat. Nah itu adalah sesuatu yang dalam kendali kita tuh teman-teman. Olahraga, kemudian mengatur pikiran, perasaan, kemudian juga ini penting banget ya, mengatur pikiran dan perasaan, karena itu adalah bagian dari gaya hidup sehat. Kemudian juga mengatur makanan, intake makan kita, kemudian mencegah obesitas ya, itu adalah dalam kendali nih. Mengubah karakter diri nih teman-teman, mengubah diri kita untuk bisa lebih menerima dan adaptasi dengan orang lain. Kemudian juga tadi ya, tetap berperasaan positif dan mencari sisi positif dari orang. Kemudian mencari sisi positif dari setiap kondisi dan keadaan, itu juga termasuk dalam kendali kita tuh. Nah, kemudian coba kita lihat dalam kehidupan kita dengan pasangan, katakan apa yang di dalam kendali kita. Kita tadi mengubah diri kita nih teman-teman. Jangan minta orang menerima kondisi kita yang sebenarnya bisa kita ubah nih teman-teman.
Misalnya masih overweight nih kita. Nah, jangan minta orang menerima kita apa adanya, karena overweight ini adalah sesuatu yang bisa diubah. Kemudian sikap buruk, ya, karakter buruk, kesombongan, nah itu bisa diubah teman-teman. Ego buruk, nah itu bisa diubah nih. Jangan minta orang, pasangan kita menerima kita apa adanya kalau kita sebagai yang dicintai. Kalau kita yang pihak yang mencintai, maka kita memang harus karena kondisi orang lain adalah sesuatu yang di luar kendali kan. Jadi kita tadi ridho menerima pasangan apa adanya. Tapi kita akan fokus untuk tadi berupaya dengan segala sesuatu yang dalam kendali kita. Kemudian apa yang di luar kendali? Yang di luar kendali itu adalah misalnya teman-teman, masa lalu. Masa lalu itu adalah di luar kendali ya teman-teman. Nggak usah kita berpegangan menyesali masa lalu. Masa lalu adalah tempatnya kita belajar dan mengambil pelajaran. Tapi jangan kita terjebak pada rasa bersalah masa lalu. Masa depan ini juga di luar kendali nih teman-teman. Jadi jangan kita terjebak pada kekhawatiran, kecemasan masa depan. Kita fokus aja dengan apa yang ada dalam kendali kita ya. Ya, jangan menaruh energi negatif, rasa bersalah pada masa lalu, dan juga jangan terjebak pada kecemasan masa depan. Nah, kita fokus pada apa yang dalam kendali kita nih teman-teman. Kemudian fokus yang nomor 4 adalah fokus di sini kini, bukan nanti-nanti. Jadi teman-teman, setiap detik yang kita lalui itu nggak akan keulang lagi nih teman-teman. Jangan kita kalah dengan kondisi emosi kita yang tidak baik. Jadi emosi yang nggak enak, emosi yang nggak nyaman, jangan kita kalah dengan pikiran dan juga perasaan kita nih teman-teman. Jadi kita akan fokus di sini kini. Kita akan mengisi setiap detik dari hidup kita dengan kebaikan nih. Jangan kita kalah dengan tadi perasaan negatif. Nah, kita akan fokus menghidupkan setiap momen, karena memang momen itu tidak akan terulang lagi nih teman-teman. Jadi hidupkan, nikmati setiap momen saat ini, karena memang saat ini nggak akan keulang lagi. Kemudian tadi ya, masa lalu itu sudah menjadi memori, masa depan adalah misteri. Jadi kita akan fokus pada masa kini, sekarang. Yang lalu udah dilepasin aja, kita mengambil pelajaran, tapi kita tidak menyesali dan tidak mengutuk diri kita tentang masa lalu. Kemudian juga masa depan itu masih misteri teman-teman. Jadi fokus di sini dan kini. Kita akan berikhtiar terbaik saat ini. Ada syair ya yang udah sangat populer nih teman-teman. Jadi kita manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Ini kan nasihat yang sangat populer ya. Tapi itu kalau kita pahami lagi tuh sangat bermanfaat ya teman-teman. Jadi kita beramal soleh sebaik mungkin di waktu yang Allah titipkan, karena kita akan memanfaatkan sehat sebelum sakit ya. Jadi kondisi sakit ini bisa Allah turunkan kepada kita. Jadi jangan lupa tetap kita memanfaatkan waktu sehat kita sebelum waktu sakit kita. Kemudian waktu muda kita sebelum waktu tua kita. Umur kan selalu bertambah ya. Jadi kita manfaatkan waktu muda kita sebelum waktu tua kita. Kemudian kita memanfaatkan kelapangan kita ya. Lapang sebelum sempit, memanfaatkan kaya sebelum miskin, dan memanfaatkan hidup sebelum mati. Ya teman-teman, hidupkan setiap momen, nikmati dan syukuri, isi dengan amal-amal yang terbaik. Kemudian kita akan ke fokus kita yang selanjutnya ya.
Jadi kita akan fokus yang nomor 5, kita akan fokus untuk bersyukur nih teman-teman. Fokus untuk bersyukur. Nah, apa aja sih yang mesti kita syukuri? Jadi kita akan fokus terhadap apa yang Allah berikan pada kita, segala sesuatu yang Allah berikan pada kita, dan jangan kita fokus terhadap apa yang belum kita miliki. Kadang-kadang kalau kita fokus terhadap apa yang belum kita miliki, jadinya nggak tahu bahwa banyak nikmat yang Allah sudah berikan pada kita. Bahkan ya teman-teman, nafas yang diberikan Allah pada kita itu adalah nikmat yang sangat besar. Nafas nih, rasain deh, mindful deh untuk nafas. Ini nafas nih nggak bisa dibeli loh teman-teman. Mau pakai alat apapun nggak bisa dibeli. Mau di backup pakai alat apapun nggak bisa dibeli ya. Jadi ketika Allah masih memberikan nafas, mau apapun ujian yang Allah kasih buat kita, ujian, tantangan, apapun yang Allah kasih, tetap nafas ini sadari deh bahwa nafas ini sendiri adalah tanda bukti cinta Allah buat kita nih teman-teman. Kemudian hidayah yang Allah berikan sehingga kita bisa bersujud dan menikmati sujud kita itu juga nikmat gede banget ya yang perlu kita syukuri. Jadi kita akan fokus yang nomor 5 adalah fokus untuk bersyukur. Bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan. Lihat sisi positif, lihat apa yang kita miliki. Bukan apa yang kita miliki ya teman-teman, tapi yang Allah titipkan pada kita saat ini. Nah, kemudian jadi fokus terhadap hal baik. Karena dengan bersyukur jauh lebih enak ya. Kita tuh lebih produktif. Kemudian kita akan ke fokus nomor 6 nih, teman-teman. Jadi kita akan fokus pada hal-hal kecil karena kunci kecil akan membuka pintu besar. Maksudnya apa nih? Jadi gini teman-teman. Amal-amal kecil itu yang dilakukan dengan sering itu akan membuka pintu surga kita nih teman-teman. Kemudian amal-amal hati, ketika kita menjaga lintasan hati kita, lintasan pikiran kita, lintasan hati kita, menjaga menjadi tetap bersih dari kesombongan, tetap bersih dari iri, dengki, tetap bersih dari keserakahan. Nah, kemudian juga bersih dari rasa marah, dendam. Nah, itu ketika kita menjaganya terus ya, coba usahakan tiap pagi, tiap malam sebelum tidur bersihkan lagi nih hati kita ya, niat kita, ibadah kita semua dibersihkan lagi. Itu akan membuka pintu yang besar. Kemudian doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah, doa bersyukur saat kita bangun tidur, kemudian doa kita ketika kita berangkat gitu ya, ketika kita minta tawakal kepada Allah, berserah kepada Allah. Doa-doa itu juga yang akan membuka pintu surga kita nih teman-teman. Kemudian dalam hidupan berkeluarga, hal-hal kecil yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan kecil yang kita lakukan dengan rutin kepada pasangan, itu juga yang akan membangun keharmonisan. Nah, tapi hati-hati juga nih, hal-hal kecil juga yang bisa menghancurkan nih teman-teman. Jadi hal-hal kecil apa tuh yang menghancurkan? Misalnya kita tidak mendengarkan pasangan, kemudian juga tidak menerima kondisinya, menyepelekan ya, kemudian menceritakan keburukan pasangan kepada orang lain. Nah, ini hal-hal kecil yang akan merusak keharmonisan keluarga nih teman-teman. Jadi hati-hati juga. Hal kecil bisa menjadi surga kita, hal kecil bisa menjadi neraka kita nih teman-teman. Kemudian ingat, kita akan berupaya terbaik di hal-hal kecil, karena hal kecil ini yang akan membangun peradaban. Dan ingat, orang bisa kepleset di batu kecil ya, karena kerikil kecil. Kalau batu besar kita bisa waspada, tapi kerikil kecil kadang itu yang membuat jadi terpleset. Jadi hati-hati dengan hal-hal kecil, hati-hati dengan dosa yang dianggap kecil nih teman-teman. Kecil banyak jadinya numpuk gitu.
Jadi hindari hal-hal kecil, hindari bicara ngobrol dengan lawan jenis yang bukan muhrim, karena hal kecil juga yang akan membawa kepada dosa besar. Jadi jangan ngobrol sama chatting-chatting sama lawan jenis yang bukan muhrim, karena itu akan membuka pintu dosa besar. Ya. Jadi usahakan yang terbaik, membangun amal-amal kecil, yang penting rutin. Karena kita akan melakukan amal baik, amal kecil dengan sebaik mungkin. Karena peradaban dibentuk dari hal-hal kecil juga. Ya, dimulai dari hal kecil. Kemudian kita akan fokus ke nomor 7 nih teman-teman. Ini kita akan fokus kepada control your mind because it's control your life. Jadi kontrol pikiran kita nih teman-teman. Hati-hati terhadap pikiran otomatis, karena pikiran otomatis seringkali ditunggangi oleh setan. Jadi ketika pikiran otomatis itu datang, kita perlu saring, lihat apakah pikiran itu memberdayakan atau melemahkan, pikiran itu produktif atau malah kontraproduktif, pikiran ini membuat perasaan saya lebih tenang dan damai atau membuat perasaan saya, dada saya jadi lebih sempit. Jadi kita yang mengontrol pikiran nih teman-teman, bukan kita yang dikontrol oleh pikiran. Saya ingatkan lagi, pikiran itu bukan fakta. Jadi kita yang mengontrol dan kita yang menyaring. Pikiran itu bisa imajinasi, persepsi, asumsi, macam-macam ya. Nah, jadi kita yang mengontrol pikiran, bukan kita yang dikontrol oleh pikiran. Ingat rentetannya bahwa pikiran akan mempengaruhi perasaan, perasaan akan mempengaruhi ucapan, tindakan, sikap. Nah, kemudian ini akan mempengaruhi result. Jadi mempengaruhi result ya. Jadi sampai dengan mempengaruhi surga dan neraka kita. Ketika kita berpikiran positif, tentu perasaan kita positif, tentu kita akan membangun amal-amal yang positif dan insya Allah akan mendapatkan surga. Begitu juga dengan tadi, pikiran negatif membuat perasaan kita jadi negatif, membuat amal-amal kita jadi amal-amal buruk, kemudian itu juga yang akan membawa kita ke neraka. Jadi ingat ya teman-teman, control your mind. Jadi kontrol pikiran kita, karena pikiran itu akan merentet menjadi result. Ya. Mungkin begitu ya teman-teman, 7 fokus kita. Tadi yang pertama, fokus terhadap apa yang di dalam diri kita. Yang kedua, fokus untuk mengubah diri kita sendiri nih teman-teman. Kemudian yang ketiga, kita akan fokus terhadap kemudian yang ketiga, kita akan fokus terhadap apa-apa yang ada dalam kendali. Ya. Fokus terhadap apa-apa yang ada dalam kendali. Yang keempat adalah fokus di sini kini, bukan nanti-nanti. Yang kelima, kita fokus untuk bersyukur. Yang keenam adalah jangan lupa kita mulai dari hal kecil, karena hal kecil itu yang akan membentuk hal besar. Dan yang ketujuh, kita akan fokus terhadap pikiran kita. Semoga bermanfaat obrolan kita kali ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.